Santapan Harian, Kamis, 25 Februari 2021. Hari ini kita akan membaca 1 Raja-Raja pasal yang ke-9, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kasih-Mu nyata bagi kami. Kasih-Mu nyata di dalam firman-Mu. Mampukanlah kami untuk mewartakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus, Sang Sumber Kasih, kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja 9 ayat 1-9. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya, seperti Ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Firman Tuhan kepadanya, "Telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku, dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapan yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan rumah ini akan menjadi reruntuhan, sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun, bersuit, dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka, yang membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Sahabat Santapan Harian, sejak zaman dahulu dalam kehidupan manusia sudah berlaku yang namanya syarat dan ketentuan, apalagi bila menyangkut hubungan dua pihak. Hal tersebut lazim dan baik adanya, serta dijadikan sebagai pegangan bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dan atau kerjasama. Terlebih lagi di dalam relasi antara Tuhan dengan umat-Nya, khususnya dengan orang-orang yang dipercaya memegang jabatan tertentu. Persoalan syarat dan ketentuan menjadi keniscayaan. Dalam penampakan yang kedua kepada Salomo, Tuhan menegaskan kembali syarat dan ketentuan tersebut. Hal ini perlu dilakukan oleh Tuhan kepada Salomo secara khusus, sebab perkara yang Tuhan percayakan kepada Salomo adalah perkara yang sangat besar. Salomo bertanggung jawab bukan saja kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada seluruh rakyat yang ada di dalam kerajaannya. Itu sebabnya Tuhan memberikan syarat dan ketentuan kepada Salomo agar ia dapat menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Kekuasaan yang besar menuntut tanggung jawab yang besar.
Orang harus sadar betul bahwa ketika menerima kekuasaan yang besar, ia bukan hanya menerima semua kenikmatannya, akan tetapi juga semua resikonya. Bukan hanya resiko terhadap diri sendiri, tetapi juga semua keturunannya. Pada dirinya, setiap kita berhak mengelola berkat-berkat yang telah dilimpahkan Allah. Dalam mengelola semua berkat tersebut, ada syarat dan ketentuan yang harus diberlakukan, yakni kesediaan kita untuk mengikuti dengan tulus hati segala ketetapan dan peraturan yang sudah ditetapkan Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang melihat hal ketetapan dan peraturan sebagai beban. Saat ini kita diingatkan bahwa syarat dan ketentuan adalah panduan agar kita dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam mengelola setiap berkat dari Tuhan dengan baik. Mari kita benahi sikap kita saat hendak bersyukur kepada Tuhan dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang diberikannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memperlengkapi kami untuk melakukan pekerjaan-Mu demi kemuliaan-Mu. Bukalah mata hati kami, agar kami mengerti panggilan-Mu kepada kami untuk terus mengikuti-Mu dengan penuh tanggung jawab dan kasih. Di dalam naungan kasih-Mu Kristus, kami berdoa. Amin.